Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pakadis TV. Kali ini saya akan kembali mengupas mengenai DC atau debt collector dari pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kenapa saya bahas keduanya? Karena menurut pendapat saya pada saat ini baik DC legal maupun ilegal mereka itu menganut paham yang sama. Mereka yang legal itu juga sudah tidak lagi menggunakan SOP yang seharusnya. Jadi buat teman-teman yang saat ini punya hutang di pinjaman legal, jangan berharap akan diperlakukan lebih baik dibanding yang meminjam di pinjaman ilegal. Sekali lagi, perlakuan DC baik legal maupun ilegal saat ini sama. Mereka tidak akan pernah memahami keadaan yang mana dalam kondisi situasi keuangan saat ini yang sedang carut marut, mereka tidak akan pernah mengerti. Mereka hanya ingin agar Anda membayar. Mereka sudah tidak lagi akan peduli bahwa kata-kata mereka akan menyakiti, tindakan mereka akan mempermalukan, itu tidak akan mereka pedulikan lagi. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Untuk pinjaman yang ilegal, yang legal maksudnya, untuk yang pinjaman yang legal, jika memang belum membayar, bisa membayar. Angkat teleponnya, sampaikan kalau Anda belum sanggup untuk membayar. Tidak perlu diperpanjang pembicaraannya. Jelaskan saja kondisinya dan katakan bahwa suatu saat nanti Anda akan membayarnya. Misalkan mereka ngotot, mulai memaki-maki Anda, memaksa Anda, mengintimidasi Anda, tutup saja teleponnya. Bagaimana kalau mereka datang ke rumah? Biarkan datang ke rumah. Jika mereka datang ke rumah, Anda harus tetap merekam kedatangan mereka. Apa yang mereka sampaikan itu harus Anda rekam. Bila perlu, Anda temani oleh salah satu orang kerabat atau keluarga Anda di situ. Salah satunya suruh merekam pembicaraan kalian. Videokan bila perlu ya. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kalian bisa memiliki bukti. Jangan sampai ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada bukti sama sekali, kalian tidak bisa melakukan tuntutan apapun kepada DC tersebut dan juga perusahaan tempat dia bekerja. Kemudian untuk DC ilegal, kalau itu dari DC ilegal, kalau kalian belum sanggup untuk membayar, sebaiknya jangan sekali-kali mengangkat telepon mereka. Abaikan saja, karena percuma. Mereka tidak akan pernah memberi kesempatan untuk Anda bicara, menjelaskan apa yang terjadi. Yang ada Anda akan emosi, bahkan bisa jadi dengan kata-kata mereka yang begitu mengintimidasi, teman-teman akan menjadi tertekan dan atau bahkan depresi ya. Sebaiknya biarkan saja, abaikan semua telepon, SMS atau apapun yang dikirimkan oleh DC pinjol ilegal, itu abaikan saja. Lalu bagaimana kalau mereka menyebar data, mengintimidasi, menelpon ke kontak darurat, menelpon ke kontak-kontak di luar kontak darurat, mengancam, mempermalukan, apalah lain sebagainya, itu kalian tidak usah takut. Kalian nggak perlu malu. Ya biarin lah, malu sesaat, biarin aja. Jelaskan aja ke orang-orang yang mungkin tiba-tiba turut dilibatkan dengan hutang kalian. Daripada kalian harus tutup lubang kali lubang lagi untuk membayar hutang di pinjol tersebut,
pinjol ilegal tersebut, mendingan kalian stop bayar. Kalian kondisikan orang-orang sekitar kalian yang mungkin ya tadi mendapat teror dari akibat hutang-hutang kalian. Selama tidak ada orang lain yang komplain ke kalian, selama orang lain itu membiarkan misalkan teman kalian di teror atau di intimidasi oleh DC akibat hutang kalian, tapi teman kalian itu tuh tidak bilang apa-apa kepada kalian, ya biarkan saja. Anggap kalian juga tidak tahu apa-apa. Kalau misalkan ada yang menyampaikan pada kalian bahwa dia di SMS atau ditelepon oleh DC mengenai masalah hutang kalian, ya udah jelaskan aja kronologisnya seperti apa, buat teman kalian itu mengerti keadaan kalian. Jadi ketika ada telepon lagi dari DC tersebut, ya agar saudara teman kalian itu bisa lebih baik dalam menghadapinya. Jadi bila perlu minta kepada mereka ketika ada telepon dari pinjol atau apa, di reject aja. Kalau misalkan ada yang marah-marah kepada kalian, teman kalian ada yang marah-marah karena diteror sama DC, ya udah biarin aja lah, nggak usah didengar. Kalian dalam kondisi saat seperti itu, kuncinya cuma satu ya sebenarnya, pura-pura goblok. Nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak denger ini itu, pura-pura goblok aja udah. Mau ada DC lagi, mau apa, mau telepon, mau SMS, mau WA apa, udah biarin aja. Lama-lama juga mereka juga bosan sendiri. Ada juga pertanyaan dari teman-teman, kata sampai kapan DC itu bakal menagih itu? Ya sampai bosan. Makanya udah biarin aja. Kalau selama kalau belum bosan ya mereka akan menagih. Ntar juga lama-lama bosan sendiri. Biarin aja. Kalau memang tidak mampu, ya kalau mampu ya bayar. Kalau nggak mampu ngapain harus bayar, apalagi yang ilegal. Yang legal pun kalau cara penagihan yang nggak sesuai prosedur, bunganya tidak sesuai prosedur, nggak usah bayar juga. Lagian kalian nggak bakalan dihukum, nggak bakalan dipenjara. Kalau misalkan mereka membawa ke jalur hukum, toh masalah pinjaman atau utang piutang kan cuma hukum perdata, bukan pidana. Kalian pinjam berapapun, kalian tidak akan mungkin bisa dipenjara. Jadi kalau ada desa yang bilang bakal memperkarakan, silahkan. Kalau yang memperkarakan berarti mereka yang membiayai persidangannya dan lain sebagainya. Sekarang kalau utangnya cuman seumpama 5 juta, utang kalian 5 juta, ya silakan aja. Gak bakalan lah kalian dituntut ke jalur hukum. Biaya untuk ngurus persidangan itu emang sedikit, gak bakalan cukup 5 juta. Makanya kalian itu yang penting di sini, jangan merasa takut, jangan selalu merasa terancam. Mereka itu cuma ngancam-ngancam doang. Ya kalaupun mereka melakukan tindakan kekerasan secara nyata, ya udah, usahakan, makanya dari itu usahakan selalu merekam segala kegiatan yang dilakukan antara kalian dengan para DC, supaya segala sesuatu yang terjadi itu ada buktinya gitu. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian yang sedang berhutang semakin lebih tenang lagi, jangan takut, karena toh yang berhutang itu saat ini yang sedang gagal bayar itu bukan cuma kalian saja, banyak ribuan orang, bisa jadi mungkin juga ratusan ribu orang, entah juga mungkin sampai angka jutaan orang sedang berhutang saat ini, sedang kesulitan untuk membayar hutang. Tidak perlu kalian bersatu, silahkan membuat grup WA, saling menguatkan satu sama lain, saling berbagi pengalaman.
Mudah-mudahan ada sesuatu yang positif dari pengalaman positif dari salah satu teman kalian, yang mana bisa lebih menguatkan lagi satu sama lain. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe video ini, dukung terus channelnya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.